You're the only thing keeping me alive in here. There she is. You heard me. Get my shoes like big little bitch. We're not with the guys awaiting arraignment. You owe us a pair of glasses. Line 'em up, line 'em up. Time is up, time is up. So line 'em up, line 'em up, line 'em up. Sebuah film yang menceritakan tentang seorang pensiunan militer, mantan anggota terbaik yang tidak sengaja terseret ke dalam sebuah penyelidikan kasus yang penuh dengan konspirasi dari jaringan kriminal orang-orang elit sampai melibatkan anggota halodik korup untuk menyembunyikan kasus-kasus tersebut. So, seperti biasa, karena keburu bantuin mamah panen pisang, kita langsung aja jam ke ceritanya. We'll kill every last one of them. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria berpostur tinggi besar dan berbadan tegap, idaman kaum Hawa yang baru saja turun dari bis dan tiba di sebuah kota kecil di Amerika sana, jauh, pakai helm. Dia adalah Jack Reacher, seorang mantan mayor polisi militer di Angkatan Darat yang datang ke kota itu untuk mencari kakaknya yang sudah lama hilang kontak dengannya. Karena dari pagi belum sarapan, saat itu Jack memutuskan untuk pergi ke sebuah kedai dan ketika baru saja sampai di pintu masuk, dia tidak sengaja berpapasan dengan sepasang cewek cowok yang sedang bertengkar di mana layaknya seorang pria sejati yang tidak boleh tinggal diam ketika melihat wanita sedang ditindas. Jack lalu berniat untuk membantu wanita itu. Hanya dengan bermodalkan tatapan Sigma Skibidi Aura 99, orang itu langsung terintimidasi dengan sosok Jack, meminta maaf dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu begitu saja. Lanjut di dalam kedai, Jack lalu memesan kopi dan ketan susu sebelum melanjutkan perjalanannya mencari kakaknya. Namun belum sempat menyantap ketan tersebut, tiba-tiba muncul beberapa polisi yang langsung menyerbu tempat itu untuk menangkapnya karena dia dicurigai sebagai seorang pelaku pembunuhan yang terjadi di malam sebelumnya. You're under arrest for murder. Jadi malam harinya, tepat setelah Jack tiba di kota itu, terjadi sebuah kasus pembunuhan misterius yang dilakukan oleh orang tidak dikenal yang menggunakan seragam APD lengkap, dikrukup begitu saja dan polisi sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun tentang pembunuhan tersebut. Dan entah bagaimana cara mikirnya, Jack yang merupakan satu-satunya orang asing dengan postur tinggi besar langsung dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan itu. Hal itu sontak membuat Jack mak plenggong atas tuduhan tersebut, wong dia sendiri saja belum genap 1 jam ada di kota itu. Come on. Karena merasa tidak bersalah dan dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, Jack sedikit pun tidak membuka mulut untuk memberikan keterangan. Bahkan ketika seorang poluan bernama Roscoe, boros tembakau yang menanyakan identitasnya, di sini Roscoe tidak menemukan satupun jejak digital, Facebook, TikTok. Bahkan Jack tidak memiliki SIM dan riwayat angsuran apapun dan satu-satunya informasi yang bisa mereka dapatkan saat itu hanyalah sebuah paspor atas nama Jack Reacher, uang cash yang tidak seberapa dan sebuah medali penghargaan lomba, Adan. Karena hal itu, seorang kapten kepolisian sekaligus kepala detektif bernama Finlay lalu memilih untuk menginterogasi Jack secara empat mata dan menerangkan terkait kasus yang sedang dia selidiki. Detektif Finlay mengatakan kalau saat ini pihaknya mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi korban karena ujung-ujung jarinya bengkak sehingga mereka kesulitan mendapatkan sidik jarinya. Selain itu, dia juga menjelaskan detail mengenai penyebab kematian korban yang seolah dilakukan oleh orang yang terlatih. No casings found. Victim was Mendengar hal itu, Jack yang merupakan seorang mantan pemimpin unit investigasi khusus polisi militer yang sudah khatam dengan kasus pembunuhan, lalu memberikan analisanya mengenai kasus tersebut di mana dari keterangan yang dia dapatkan, dia menduga pembunuhan itu dilakukan oleh 3 orang, satu seorang profesional yang tenang, efektif dan sangat terlatih, kedua seorang maniak, dan ketiga orang yang kemerungsung yang paling panik di antara yang lain. Hal itu dibuktikan ketika si
Si pelaku sengaja mengambil selongsong peluru agar tidak meninggalkan jejak. Namun si korban juga dihajar setelah meninggal oleh seorang maniak sehingga mengakibatkan tubuh korban bengkak-bengkak. Dan satu orang lagi yang kurang tenang pengen segera pulang sehingga mayatnya hanya dikerukupi begitu saja. Interesting theory. But you still... Alih-alih terbantu dengan statement tersebut, Finlay justru curiga kalau Jack benar-benar terlibat dalam aksi pembunuhan itu karena dia bisa menjelaskan secara detail dan menurut laporan saat kejadian dia berada di dekat lokasi penemuan mayat. Jack pun mencoba untuk mengklarifikasi hal tersebut di mana tujuannya datang ke kota itu adalah untuk belajar musik agar bisa seperti penyanyi idolanya yaitu Iklim Suci Dalam Debu. Namun hal itu tetap tidak mengubah tuduhan kepadanya sehingga Jack harus tetap ditahan sampai benar-benar terbukti tidak bersalah. Come on, you're in the hole. Sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut, Finlay bersama Roscoe kemudian pergi ke rumah seorang bankir bernama Paul untuk melanjutkan penyelidikannya karena sebelumnya ditemukan secari kertas di sepatu korban yang bertuliskan nomor WA si Paul. Anehnya ketika ditanya mengenai hal itu, Paul yang awalnya hahe tiba-tiba langsung mengaku kalau dia adalah pelaku pembunuhan tersebut setelah dia melihat mobil hitam yang seperti sedang memantau mereka dari kejauhan. Belum diketahui siapa pemilik mobil itu, yang jelas hal itu membuatnya dredeg ketakutan dan terpaksa mengorbankan dirinya sendiri untuk dipenjara demi keselamatan keluarganya. So, karena di sini Paul sudah mengaku sebagai pelaku, dia pun akhirnya ditahan dan Jack otomatis bebas dari tuduhannya. You guys recycle? Sebelum Jack pergi, Finlay sempat berbicara kepada Jack terkait pengakuan Paul yang tiba-tiba, di mana Jack pun menjawab kalau anak buah Finlay yang kita panggil saja Party, kemungkinan dia memiliki jawaban atas pengakuan Paul karena sebelumnya dia melihat Paul saling bertatapan dengan Party ketika baru saja tiba di Polsek. Dan hanya dari pengamatan singkat itu, Jack langsung tahu kalau mereka berdua mungkin mempunyai hubungan. Stevenson, my office. Finlay yang cukup heran dengan penjelasan Jack lalu segera memanggil anak buahnya untuk menanyakan hal itu di mana akhirnya diketahui kalau mereka berdua ternyata memang memiliki hubungan sebagai saudara ipar. Party juga menjelaskan kalau di malam sebelumnya dia dan Paul sebenarnya menghadiri sebuah acara makan-makan yang lokasinya cukup jauh dari TKP dan mereka berdua ada di sana sampai sahur di mana hal itu pun menegaskan kalau Paul sebenarnya telah memberikan keterangan palsu atas pengakuannya dalam pembunuhan itu. Karena kasus tersebut semakin bulat, Finlay justru kembali menahan Jack dan mengirim mereka berdua ke penjara sampai dia bisa menemukan pelaku yang sebenarnya. Tapi alih-alih berada di penjara Polda terlebih dahulu karena mereka belum divonis bersalah, mereka langsung dimasukkan ke dalam rutan yang dicampur dengan puluhan pelaku kriminal lain mulai dari maling magic jar sampai pengoplos bensin. Tentu saja kedatangan mereka berdua pun menarik perhatian napi-napi senior lain di mana keesokan harinya sel mereka didatangi oleh 3 orang napi berpengalaman yang berniat akan memberikan sambutan selamat datang. You heard me? Get my shoes like good little bitch. Untungnya Jack sebagai lelaki Sigma Skibidi tidak tinggal diam meskipun saat itu bukan dia yang menjadi target Indahoy, di mana diperlihatkan meskipun 3 lawan 1, Jack sama sekali tidak terintimidasi dan justru bisa dengan sangat cepat menghabisi salah satu orang di antara mereka yang mana hal itu langsung membuat napi lain berpikir ulang. You owe us a pair of glasses. Line 'em up, line 'em up. Karena sudah merasa dekat dengan Jack, bukan berarti Paul bisa pinjam 100 seperti orang yang mulai akrab pada umumnya. Tapi di sini Paul akhirnya mengaku kalau dia memang bukan pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan yang dituduhkan kepada mereka. Paul mengatakan kalau dia sebenarnya terpaksa mengaku sebagai pelaku untuk menutupi sebuah organisasi di atasnya yang memaksanya terlibat dalam kegiatan mereka. Karena jika dia menolak, maka keselamatan anak dan istrinya lah yang menjadi taruhannya. Dari pengakuan Paul barusan, bisa disimpulkan kalau mobil sedan yang berhenti di depan rumahnya tempo hari tidak lain adalah kaki tangan organisasi kriminal yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakannya.
Sampai di sini, Jack sadar kalau ada beberapa orang yang sedang mengincarnya, tapi ketika dia sengaja memancing mereka ke toilet, orang-orang itu bukan hanya bermaksud membalas apa yang Jack lakukan barusan kepada salah satu napi di selnya, melainkan mereka berniat untuk benar-benar menghabisinya di sana. Entah apa alasan orang-orang itu mengincar Jack, namun melawan 5 orang sekalipun dengan kemampuan bertarung dan kekuatan yang jauh di atas manusia-manusia NPC pada umumnya, Jack tetap bisa mengatasi mereka, di mana hal itu tentu saja membuat para sipir pun cukup tercengang. Bersamaan dengan itu, mereka juga dibuat heran karena seharusnya Jack dan Paul berada di area yang terpisah dengan napi rutan lainnya. Dari situ, Jack akhirnya menyadari kalau ada pihak yang tidak menyukai kedatangannya di sana, sehingga dia memutuskan untuk segera pergi dari kota itu begitu mereka keluar dari penjara. Something bad's going down in Margrave and I don't... Singkat cerita, Jack dan Paul akhirnya dibebaskan setelah Roscoe mengurus berkas-berkas yang menunjukkan background Jack sewaktu aktif di militer, di mana dia memiliki banyak sekali penghargaan dan medali, termasuk aksi penyelamatan belasan prajurit sewaktu di medan perang. Dan sebagai anggota polisi militer, Jack juga telah menyelesaikan 150 kasus dan berhasil menjebloskan setidaknya 20 orang buronan ke penjara. Selain itu, pihak kepolisian juga telah melihat rekaman Jack yang berada di dalam bus ketika pertama kali tiba di kota, yang sekaligus membuktikan kalau Jack tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Sedangkan Paul dibebaskan atas kesaksian adik iparnya sebelumnya, sehingga dia dinyatakan bebas bersyarat. God's name is a guy like that doing in Margrave. Dari sinilah Jack baru menceritakan kalau dia hidup dari gaji pensiunan dan berpindah-pindah. Semua keluarganya telah meninggal kecuali kakaknya yang saat ini entah di mana. Sampai beberapa hari yang lalu, dia mendapatkan clue tentang keberadaan kakaknya, dan itulah alasan dia datang ke kota tersebut, yaitu untuk menemui kakaknya. Dari sana, Jack lalu diantar oleh Roscoe ke pusat kota untuk melihat-lihat, di mana dia mencari info dari seorang barbershop yang menceritakan kalau kota tersebut didanai oleh seorang pengusaha kaya raya bernama Cleaner, di mana tentu saja orang itu mendapat perlakuan khusus dan terkenal dermawan. Tapi dia juga memiliki anak yang bernama Cleaner Junior, atau biar simpel kita singkat saja KJ, seorang berandalan yang tahu sendirilah mentang-mentang ayahnya berkuasa, anaknya gimana. Yang jelas, dia terlihat tidak senang dengan kehadiran Jack di kotanya. What's your back, Mr. Ranger? Tanpa mempedulikan masalah barusan, Jack lalu kembali ke kantor polisi untuk menemui Roscoe karena sebelumnya mereka ada janji buat buka bersama. Sayangnya, Roscoe terpaksa harus membatalkan janji tersebut karena tiba-tiba ada kabar mengenai penemuan mayat baru persis seperti korban sebelumnya. Dan secara mengejutkan, Finlay justru mengajak, atau lebih tepatnya memaksa Jack untuk ikut bersama mereka dan membantunya memeriksa mayat tersebut. Setibanya di sana, petugas otopsi yang biar gampang kita panggil saja Waluyo, waria lulusan Oyo, dia menjelaskan bahwa korban kedua tertembak persis di belakang kepala, sedangkan korban pertama belum selesai diidentifikasi mengingat sidik jarinya yang rusak. Lalu mendengar penjelasan lebih lanjut dari Waluyo, Jack tiba-tiba menyela dan memberikan analisa yang sangat detail mengenai korban, termasuk soal bekas luka yang langsung dikenali oleh Jack, karena mayat itu ternyata tidak lain adalah Joe Reacher, kakak kandungnya yang dia cari. That's how my brother got this scar. You tell me right now, what's going on? Sampai di sini pun alih-alih sedikit bersimpati, Finlay justru kembali menginterogasi Jack dan menanyakan siapa sebenarnya kakaknya sehingga dia bisa menjadi korban pembunuhan yang sampai saat ini belum ditemukan pelakunya, di mana Jack hanya menjawab kalau dia sendiri juga tidak tahu mengenai masalah tersebut. Namun yang pasti, siapapun pelakunya, dia pasti akan mencari dan memastikan mereka akan menanggung akibatnya. And kill every last one of them. Sampai di sini, untuk meminimalisir resiko agar Jack tidak main hakim sendiri, Finlay lalu menyuruh Roscoe untuk mengawasinya, dan sebagai langkah awal, mereka berdua mendatangi rumah Paul untuk menggali informasi lebih lanjut terkait kematian kakaknya Jack.
Sayangnya begitu sampai di sana, mereka hanya bertemu dengan istrinya yang memberitahukan kalau Paul sedang tidak berada di rumah. Saat itulah Jack kemudian berpura-pura izin ke toilet di mana dia juga mengecek beberapa barang milik Paul secara diam-diam dan menemukan biji ilalang liar yang biasanya suka nempel-nempel di sepatu milik Paul. Something like this happens. Mungkin bagi orang awam hal itu biasa terjadi, namun tidak bagi orang seperti Jack di mana dia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres mengingat pekerjaan seorang karyawan bank seharusnya berada di kantor bukan di kebun. Dia pun bergegas mengajak Roscoe mengecek TKP pembunuhan untuk memeriksa tempat itu sekali lagi karena Jack yakin biji tanaman yang dia temukan di sepatu Paul kemungkinan berasal dari tempat tersebut. Whatever. Diperlihatkan dengan pengalamannya sebagai mantan penyidik polisi militer, di sini Jack bisa merekonstruksi kejadian di TKP hanya dengan pengamatannya. Bahkan dengan memperkirakan posisi bulan di malam kejadian, dia langsung mengetahui bagaimana jalannya kronologi kasus pembunuhan tersebut. Mendengar hal itu, Roscoe pun sempat bertanya mengenai latar belakang almarhum kakaknya Jack karena dari penjelasannya kasus pembunuhan tersebut terdengar cukup ruwet karena melibatkan pihak-pihak yang sudah pro di bidangnya. Sayangnya, Jack sendiri juga tidak mempunyai banyak info mengenai kakaknya karena mereka sudah tidak lama melakukan kontak. Yang dia tahu, kakaknya memang bekerja sebagai agen di Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengurus banyak hal seperti parkir liar dan pengamen yang mintanya maksa. Time passed. Namun di sini mereka justru tidak menemukan tanaman sejenis yang ada di sepatu milik Paul sebelumnya. Karena belum menemukan bukti lain, Jack lalu memutuskan untuk sementara tinggal di kota itu dan mencari motel syariah untuk tempatnya menginap. Namun belum sempat masuk, dia dihampiri oleh beberapa berandalan kampung setempat yang dibayar untuk memberi pelajaran kepadanya. Tapi di sini, setelah Jack kehilangan kakaknya, beruntung mereka hanya mengalami patah tulang ringan dan sedikit memar-memar. I know where the hospital is. What the hell just rolled into Margrave? Singkat cerita, keesokan harinya saat Jack kembali ke kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikannya, dia langsung mendapat kabar dari Roscoe kalau baru saja terjadi kasus pembunuhan lagi di mana korbannya merupakan seorang kepala polisi dan tanpa banyak bicara, Jack langsung masuk ke dalam mobil untuk ikut dengan Roscoe ke lokasi TKP. Begitu sampai di sana, Jack langsung bisa menebak kalau si kepala polisi dihabisi dengan cara dipaku ke dinding yang membuat Finlay dan Roscoe heran dari mana Jack bisa tahu sedetail itu. Dia pun menjelaskan kalau Paul pernah menceritakan hal itu ketika berada di penjara di mana dia mendapatkan ancaman yang sama jika dia berani melaporkan bisnis kotor bosnya kepada pihak polisian. Selain itu, Jack juga menyimpulkan bahwa kepala polisi ini sebelumnya telah disuap oleh bosnya Paul dan kemungkinan besar dihabisi setelah gagal menyingkirkan Paul sewaktu di penjara. Jack pun mulai curiga kalau sebenarnya masih ada polisi lain yang terlibat dan orang yang paling dicurigai adalah sepupu Paul yaitu Party dan rekannya. Okay, Reacher, outside. No more games. Tidak hanya itu, Jack juga menyadari kalau saat di rutan tempo hari, beberapa napi yang mengincarnya ternyata salah sasaran karena mereka seharusnya mengincar Paul dengan instruksi orang yang pakai kacamata. Sialnya saat itu kacamata Paul dirusak oleh napi sebelumnya dan justru Jack yang menggunakan kacamata milik napi lain. You owe us a pair of glasses. At least we know who we can trust. Berdasarkan hal itu, Jack dan Roscoe lalu bergegas ke rumah Paul karena semalam belum ketemu. Namun begitu sampai di sana, mereka mendapat kabar kalau Paul justru tidak pulang ke rumah sejak semalam. Menyadari kalau keadaan mulai berbahaya, Roscoe akhirnya memutuskan untuk menjaga istri beserta anak-anaknya Paul untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, Jack lalu menyusul Finlay yang saat itu sedang menghadiri acara pelantikan wali kota sebagai Kapolda yang baru sekaligus membahas kasus pembunuhan yang sedang viral di sana. Seharusnya menurut prosedur, ketika kepala polisi tidak bisa bertugas, orang yang akan menjabat sebagai kepala sementara adalah bagian di bawahnya yang tidak lain adalah Finlay. Tapi anehnya, Pak Wali Kota tiba-tiba mengangkat dirinya sendiri menjadi kepala kepolisian sementara di mana dia berjanji akan segera
bisa menangkap pelaku pembunuhan yang akhir-akhir ini mengancam keselamatan warga. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Pak Wali Kota juga kemungkinan besar terlibat dalam kasus tersebut, di mana dia berniat menghandle secara langsung atau menyetir pihak kepolisian yang sedang menangani kasus tersebut. These are the kind of people who can bounce back, right? Who can survive. Selain itu, Cleaner dan KJ, anaknya, juga hadir dalam pertemuan tersebut, di mana diperlihatkan dia juga berusaha menenangkan warga yang mulai muak dengan kinerja kepolisian, tidak seperti di sini. Selain itu, mereka juga menyalahkan pihak kepolisian yang tidak segera mengusir Jack karena selama 20 tahun terakhir kondisi di kota tersebut cukup kondusif. Namun semuanya berubah setelah Jack tiba di sana. Terjadi beberapa kasus pembunuhan beruntun. So, untuk menenangkan warga, Cleaner, si pengusaha kaya raya yang disegani, pun berjanji kalau dia akan mensupport bantuan dana demi menyelesaikan masalah tersebut. Setelah rapat selesai, di sini Pak Wali Kota langsung meminta Finlay untuk memprioritaskan kasus kematian kepala polisi dan mengesampingkan kasus lain termasuk kakaknya Jack, di mana dia seolah menyuruh Finlay untuk segera mencari kambing hitam dengan mencari salah satu kriminal yang dulu pernah dijebloskan oleh almarhum. You're handing out assignments now. Mendengar hal itu, Finlay pun sedikit emosi dan mulai curiga dengan gerak-gerik Pak Wali Kota, di mana Jack pun juga sependapat dan menduga kalau Pak Wali Kota kemungkinan memang terlibat dan menyarankan agar Finlay tetap berpura-pura bodoh dan mengikuti permainannya demi menguak jaringan kriminal tersebut. Di samping itu, Finlay juga meminta bantuan temannya yang merupakan seorang agen FBI untuk melindungi istri dan anaknya Paul karena kemungkinan target selanjutnya adalah mereka. I get it. Dari sana, Jack lalu kembali menemui Roscoe untuk memberitahukan hal itu dan meminta istrinya Paul untuk segera siap-siap. Lalu saat Jack sedang menunggu di luar, dia kembali melihat mobil sedan hitam yang waktu itu pernah datang ke sana. Sadar kondisi di sana semakin membahayakan, dia pun meminta istrinya Paul untuk segera bergegas hingga akhirnya si agen FBI yang bernama Picard muncul dan langsung membawanya pergi dari rumahnya. Alright, come on, girls, come on. I told him not to take this job. Sementara itu, Jack berniat pergi menemui sipir yang pertama kali menempatkannya di dalam rutan campur karena gampangnya, siapapun yang telah menyuapnya, dia pasti berkaitan dengan garis besar kasus tersebut. Namun ternyata si sipir sudah mengantisipasi hal itu, di mana ketika Jack sampai di sana, dia langsung disambut oleh dua orang pembunuh bayaran yang telah disiapkan untuk menyingkirkannya. Di sini meskipun Jack masih bisa mengatasi mereka, tapi tidak seperti biasanya karena orang-orang itu bisa melakukan perlawanan yang hampir seimbang sampai akhirnya pihak kepolisian datang yang membuat mereka langsung kabur dari tempat tersebut. Stop where you are, Mark 7. I need backup with the Blue Cat. Dari sana, Jack lalu pergi ke kantor polisi untuk menemui Finlay dan Roscoe, di mana Jack memberitahukan kalau dia baru saja berhadapan dengan dua orang yang kemungkinan merupakan mantan militer sama seperti Jack, karena pada umumnya di situasi tersebut, preman-preman awam akan hancur dihabisi oleh Jack dalam waktu singkat. Meskipun begitu, hal itu juga sekaligus menegaskan kalau penyelidikannya berjalan ke arah yang benar. Grab torches and come after you like Frankenstein. Hal itu juga didukung oleh hasil penyelidikan Roscoe dan Finlay yang menemukan fakta kalau Joe, kakaknya Jack, ternyata bekerja di sebuah divisi rahasia yang bertugas menyelidiki berbagai kegiatan kriminal kelas kakap termasuk penipuan dan pemalsuan uang. Finlay menduga kalau almarhum sedang melakukan penyelidikan bersama dengan Paul yang notabene adalah seorang karyawan bank. Just tell him. Make sure he goes straight back to the motel. Selesai dengan penjelasan barusan, Roscoe kemudian berniat mengantarkan Jack kembali ke penginapannya. Namun di tengah perjalanannya, mereka harus putar balik karena jalan yang harus mereka lalui sedang kebanjiran sehingga mereka terpaksa mencari penginapan lain untuk beristirahat. Dari sini yang awalnya Roscoe hanya memastikan agar Jack tidak terlibat masalah lagi, justru malah dalam, di mana Roscoe kemudian menceritakan kehidupannya yang sedari kecil diasuh oleh sahabat ayahnya yang bernama Gray setelah kedua orang tuanya meninggal. Bahkan Gray lah orang yang mengajarinya cara bertahan hidup. Sayangnya dia memutuskan untuk on goal setahun yang lalu karena depresi. It's been nice getting to know you.
Paginya, Jack lalu menemani Roscoe pulang ke rumahnya di mana mereka dibuat terkejut ketika melihat pintu rumah Roscoe telah dibobol dan hal itu mungkin berkaitan dengan kasus pembunuhan yang sedang mereka selidiki. Alhamdulillahnya, semalam mereka terjebak banjir dan itu artinya mereka berdua kini sudah mulai diincar oleh para pelaku yang masih misterius itu. They came in, they tracked through the flower bed. I'm really gonna need a gun. Namun alih-alih takut karena mendapat ancaman tersebut, Roscoe justru marah dan sebenarnya lebih ke frustasi juga karena menganggap kalau orang-orang itu sudah kurang ajar dan merasa bisa melakukan apapun yang mereka mau. Karena hal itu, Roscoe yang biasanya selalu mengedepankan prosedur kepolisian, akhirnya mulai bodoh amat dan memberikan Jack sebuah pistol peninggalan keluarganya yang artinya dia secara pribadi memberikan lampu hijau kepada Jack untuk mulai bermain lebih agresif. Never trust a weapon you haven't personally test fired. Dari sana, mereka lalu bergegas menemui Finlay yang sedang berada di tempat autopsi setelah mendapat kabar kalau korban pembunuhan yang pertama telah berhasil diidentifikasi. Berdasarkan hasil forensik, korban diketahui adalah seorang supir truk paket yang kita sebut saja Peter, seorang karyawan biasa-biasa saja yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalan raya tanpa pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun. Satu-satunya catatan kriminal yang dia punya hanyalah karena pelanggaran lalu lintas dan hal itu pun tidak mendapatkan dakwaan apapun dari kepolisian karena di-cover oleh seorang pengacara dari kantor hukum yang cukup besar. Tidak berselang lama, mereka lalu mendapat telepon dari seorang wanita yang bekerja di dinas rahasia sekaligus rekan kerja kakaknya Jack yang kita panggil saja Rara, di mana Jack lalu memberitahu bahwa kakaknya telah dihabisi oleh orang yang tidak dikenal dan menduga kalau kematian kakaknya berhubungan dengan pekerjaannya. Sampai di sini, baru diketahui kalau ternyata Joe, kakaknya Jack, merupakan seorang direktur di divisi penyelidikan dinas rahasia Amerika yang khusus menangani kasus pemalsuan, di mana Rara pun akan membantu penyelidikan tentang kematian Joe dengan memberikan beberapa berkas yang bisa dia kumpulkan mengenai kasus yang sedang ditangani oleh kakaknya. Mendengar hal itu, Jack melarang keras Rara memberitahu siapapun terkait hal itu, bahkan bos mereka, dan memintanya untuk hanya mengirimkan hard copy-nya saja untuk menghindari jejak digital karena mereka belum mengetahui sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sehingga mereka harus menyelidikinya secara rahasia. So we tell no one until we have a better understanding of what we're dealing with. Talk soon. Sampai di sini, mereka pun berpencar untuk kembali mencari info di mana Roscoe tetap melakukan pekerjaannya sehari-hari di kantor polisi agar Pak Wali Kota tidak menaruh curiga, sementara Jack pergi ke kantor hukum yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas supir truk sebelumnya dan secara terang-terangan meminta file mengenai pelanggaran lalu lintas yang di-cover oleh mereka. Seperti biasa, tentu saja awalnya orang itu tidak memberikannya begitu saja, namun dengan sedikit paksaan, Jack bisa dengan mudah mendapatkan print-printan file yang dia butuhkan. Di sisi lain, Finlay juga memfollow up sipir penjara yang menjebak Jack tempo hari. Sayangnya sipir tersebut sudah menghilang di mana terpaksa Finlay pun menggeledah rumahnya dan menemukan ponsel dengan riwayat panggilan ke perusahaan Cleaner Industries. Namun sebelum sempat meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Finlay dihajar oleh dua orang polisi lokal yang mengira kalau Finlay adalah pencuri yang membobol rumah si sipir. Beruntung Roscoe langsung gercep datang dan mengurusnya sehingga mereka akhirnya mengetahui kalau Finlay ternyata juga merupakan seorang detektif kepolisian. And it shouldn't make a difference. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk, mereka lalu kembali bertemu dan semua bukti mengarah ke Cleaner Industries, sosok Crazy Rich yang disegani dan menjadi donatur di kota tersebut, termasuk pemilik perusahaan truk dari Peter yang menjadi korban pertama. I'll walk in and talk to him. Now. Meskipun mereka yakin kalau perusahaan cleaner juga terlibat dalam kasus tersebut, masalahnya mereka belum memiliki informasi yang cukup untuk menguak gambaran seutuhnya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa saja orang-orang besar yang terlibat. Oleh karena itu, mereka pun mendatangi kantor cleaner untuk berbicara dengannya dan menanyakan keterlibatan perusahaannya. Intinya, mereka memancing cleaner agar kemerungsung, mengganggu ketenangannya dan berharap dia akan membuat kesalahan. Regarding Mr. Jobling,
Tapi di sisi lain dengan kejadian barusan, artinya kehidupan Finlay juga dipastikan tidak akan aman lagi untuk kedepannya, di mana Jack menyarankan untuk segera pindah rumah ke tempat yang lebih aman sebelum dia mendapatkan intimidasi dari anak buah cleaner atau yang lebih buruk. Meskipun belum bisa dipastikan cleaner adalah dalang di balik kasus pembunuhan itu, namun yang pasti ada keterlibatan dirinya. Bullies need to know they can be punished too. Setelah pindah ke markas yang baru, mereka kembali melanjutkan penyelidikannya di mana Jack memutuskan untuk mencari petunjuk keberadaan sipir penjara di sebuah bar yang biasa menjadi tempat nongkrongnya, dan seperti biasa dengan sedikit salam olahraga, orang itu berkata kalau si sipir sudah pergi bersama dengan orang-orang dari Amerika Selatan. That's all I know. Dan disinilah saat Jack hendak pergi dari tempat itu, dia menyadari ada sebuah mobil misterius yang membuntutinya dari belakang, di mana dia pun kembali masuk ke bar dan mengambil sebuah sarung tangan, entah mau touring atau gimana, di mana dia kembali masuk ke mobil dan berkendara seperti biasa. Ternyata apa yang Jack lakukan adalah dia memancing mobil yang mengikutinya ke sebuah lumbung yang jauh dari kawasan hunian, di mana dia melompat keluar dari mobil tanpa sepengetahuan mereka, dan ketika orang-orang itu keluar untuk mencarinya, yang terjadi adalah ternyata fungsi sarung tangan yang dia ambil di bar adalah agar sidik jarinya tidak terlacak saat menangani jasad mereka, yang artinya dia sudah merencanakan semua yang akan dia lakukan ketika pertama kali melihat mobil mereka, di mana dia juga menemukan jasad si sipir sudah berada di dalam bagasi. Karena tidak ingin terseret masalah lain, Jack pun berniat menghilangkan semua barang bukti, mengengkok-engkok jasad itu ke dalam bagasi, di mana di saat yang bersamaan, Finlay tiba-tiba menelpon dan memberitahu kalau dia mungkin baru saja menemukan bangkai mobil kakaknya Jack yang telah hangus terbakar di sebuah desa, dan meminta Jack untuk segera menyusulnya ke tempat itu. Route 9. On my way. Sesampainya di sana, Jack langsung menganalisa mobil tersebut, dan tentu saja sebagai seorang mantan penyidik militer, tidak sulit baginya untuk mendapatkan nomor rangka mobil itu dan mengirimnya ke Picard, rekan dari FBI, untuk mengeceknya. Alright, I'll get Picard to run the van. Di sini, Jack juga menceritakan baku tembaknya dengan dua orang yang diperintahkan untuk menghabisinya, dan juga penemuan jasad sipir yang sebelumnya sedang mereka cari, di mana mereka harus segera membuang jasad-jasad itu sebelum ditemukan oleh para polisi lokal. Bodies get found, we'll be flooded with state cops, county cops. We don't know who we can trust. Tanpa buang waktu, Jack dan Roscoe langsung OTW ke bandara dengan membawa mobil yang berisi ketiga jasad itu, dan dengan sedikit trik merusak CCTV, Jack dengan mudah mengecoh satpam bandara sehingga mereka bisa masuk dan keluar tanpa kena potret CCTV dan meninggalkan begitu saja mobil itu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Done. Sampai di sini, karena hari sudah mulai larut, Jack dan Roscoe lalu memutuskan untuk menginap di sebuah hotel, dan di sini pun diperlihatkan Jack juga masih sangat waspada, di mana dia menggeser posisi tempat tidurnya menjauhi jendela kalau ada sniper yang dikirim untuk menghabisi mereka. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan trik sederhana dengan mengganjel engsel pintu yang meskipun tidak akan bisa mencegah orang untuk masuk, tapi paling tidak bisa memberikannya cukup waktu untuk bereaksi. Few extra seconds to get my shot off. You know we're on the 7th floor? Tidak berselang lama, mereka lalu menerima telepon dari Mbak Rara yang mengabarkan kalau salinan berkas penyelidikan yang sedang dikerjakan oleh almarhum kakaknya telah selesai dia kumpulkan, di mana mereka pun membuat janji untuk bertemu di stasiun agar bisa meminimalisir kamera CCTV karena gerak-gerik mereka pasti sedang dipantau. I look forward to finally meeting you. So you must be special. Keesokan harinya, sambil menunggu Mbak Rara mempersiapkan kopiannya, Jack dan Roscoe lalu mendatangi rumah almarhum supir truk ekspedisi cleaner si korban pertama untuk mencari petunjuk lain, di mana saat itu mereka menemukan kalau rumah almarhum ternyata agak lumayan sultan, yang bisa dibilang seperti rumah seorang supir truk pada umumnya. Artinya dia pasti terlibat akan sesuatu, di mana istrinya pun sudah membedek hal itu. He was stealing from his company, from Kleiner. I can show you the boxes.
Sayangnya, dia tidak punya info apapun karena suaminya selalu marah ketika dia menyinggung hal itu. So, bodo amat tinggal menikmati saja. Yang dia tahu, pekerjaan suaminya adalah mengirim AC lintas negara ke Amerika Selatan, Kolombia, Venezuela, dan sebagainya. Setelah mendengar hal itu, Jack lalu berasumsi kalau selama ini supir itu sebenarnya bukan mengirim AC, melainkan uang palsu dengan modus cover kardus AC, di mana dia justru mencuri sebagian uang palsu yang seharusnya dia kirimkan, dan oleh karena itu dia disingkirkan oleh komplotan cleaner. Working theory. Hoping Joe's files confirm it. You wanted to see me, sir? Di sisi lain, diperlihatkan Finlay yang sedang dipanggil oleh Pak Wali Kota setelah dia mendapat info kalau Finlay sebelumnya telah mengusik cleaner. Meskipun Finlay berdalih kalau hal itu dia lakukan dalam rangka penyelidikan kasus kematian polisi seperti yang diperintahkan oleh Pak Wali Kota, namun beliau tetap beralasan kalau cleaner adalah warga terpandang di kota mereka dan tidak boleh ada siapapun yang menyinggungnya. Di sini, dia lalu diberi tugas untuk fokus menyelidiki daftar kriminal agar penyelidikannya tidak melebar kemana-mana. Dengan kata lain, Pak Wali Kota mencegahnya menggali informasi mengenai cleaner dan semua kegiatannya yang semakin menegaskan kalau memang ada main antara Pak Wali Kota dan cleaner. Count to 4, then follow. Kembali ke Jack dan Roscoe di mana diperlihatkan kali ini mereka lanjut menemui agen Picard, agen FBI kepercayaan Finlay yang datang untuk memberikan informasi mengenai rangka mobil yang sebelumnya mereka temukan. Berdasarkan info yang dia kumpulkan, bisa dipastikan kalau mobil itu adalah sebuah mobil sewaan yang dipakai oleh almarhum kakaknya Jack, di mana agen Picard juga memberikan sebuah alamat motel yang terakhir terdaftar. So mereka pun segera ke sana karena kemungkinan ada berkas milik Joe yang masih tertinggal yang mungkin bisa memberikan petunjuk lain untuk mereka. Singkat cerita, sesampainya di motel, Jack yang sudah paham betul dengan perilaku kakaknya bisa mendapatkan sebuah jas dan menemukan sobekan kertas yang tersembunyi di dalamnya, di mana kertas itu berisi sebuah catatan yang sudah pasti adalah sebuah petunjuk. Namun di saat yang bersamaan, muncul dua orang yang tiba-tiba langsung menembaki mereka yang akhirnya membuat Jack dan Roscoe terpaksa berpencar untuk membingungkan mereka. 2, 3. Di sini, Jack yang menjadi target utama lalu memancing mereka ke arah bangunan terbengkalai di mana dia justru bisa menghabisi salah satu dari musuhnya. Sayangnya, Jack juga sudah kehabisan peluru yang membuat satu orang lagi berhasil memojokkannya. Untungnya, Roscoe yang sudah melihat kesempatan bisa mengatasi orang itu terlebih dahulu. Disinilah mereka kembali dibuat takjub bagaimana pihak musuh bisa mendapatkan informasi tentang motel secepat itu yang padahal setelah menemui Picard mereka langsung OTW. Di mana Finlay menduga kalau kemungkinan itu adalah ulah dari Party, salah seorang anggota kepolisian yang telah mendengar pembicaraannya dengan agen Picard via telepon sebelumnya dan mungkin saja Party juga terlibat bersama dengan Pak Wali Kota. I can't believe Stevenson's dirty. Dari sana, mereka bertiga lalu bertemu untuk memecahkan catatan yang ditinggalkan oleh kakaknya Jack. Masalahnya, catatan itu hanya berisi singkatan-singkatan yang tidak begitu jelas sehingga Jack dan yang lainnya harus meraba-raba menjelentrehkan kode-kode di mana dari hasil diskusi, mereka menduga kalau isi dari catatan itu adalah nomor telepon seseorang. Lalu, setelah masing-masing dari mereka miss call, akhirnya diketahui kalau nomor-nomor itu terhubung ke 3 instansi berbeda yaitu Dinas Lingkungan Hidup Amerika, Fakultas Ekonomi Universitas Kolombia, dan nomor pribadi seorang dosen ekonomi yang sedang pergi menghadiri sebuah konferensi di Eropa. Trusted her with my life on countless occasions. With my private number other than my dad. Berhubung mereka sudah ada janji untuk bertemu dengan Mbak Rara, Jack lalu menghubungi mantan anak buahnya di militer yang sejauh ini sangat bisa dipercaya bernama Nelly untuk meminta bantuannya menyelidiki petunjuk yang baru saja mereka dapatkan. All I need. I'm on it. Setelah itu, mereka pun bergegas ke stasiun untuk menemui Mbak Rara yang sudah janjian untuk menyerahkan berkas penyelidikan kakaknya Jack kepada mereka. Namun ketika Mbak Rara baru turun dari kereta dan belum sempat menyerahkan berkas tersebut, dia tidak kunjung muncul sampai setelah beberapa saat. Menyadari kalau ada sesuatu yang salah, Jack dan yang lainnya pun langsung berpencar untuk mencarinya, di mana Jack kemudian berhasil menemukan Mbak Rara di lorong kereta yang sayangnya sudah dalam kondisi sekarat.
Hal itu tentu saja membuat Jack geram sekaligus menyesal karena dia baru saja kehilangan seseorang lagi yang dekat dengan kakaknya sekaligus petunjuk penting untuk mengungkap kasus yang mereka selidiki.